The number one local hits in Surabaya. This is www.wiradiosp.com. Kembali lagi di Usaha Dewe. Ya, sudah ada saya Dias dan Doai. Oke, seperti biasa kita berjumpa lagi dengan Dulur Dewe. Dan hari ini kita juga sudah menghadirkan special person. Weh, mantap ya. Kita ngenalinnya dari Instagram dulu, nah, biar bisa dilihat oleh Dulur Dewe juga ya. Boleh. Nah, buat Dulur Dewe yang sudah join di Instagram kita, jadi ini kita sudah tampilkan juga ada profil dari narasumber kita hari ini yaitu Mas Samir. Nah, tak incipi Instagramnya sih. Nah, ini. Postingan terakhirnya usaha dewe. Postingan terakhirnya usaha dewe ini gini. Izin kok. Weh, tak posting ngolah. Ya oleh lawan enggak ora. Ya kudu diposting enggak ora. Ben kanca-kancamu sak Surabaya Indonesia karo kabeh. Oh iya, jelas. Diputar dulu. Secara siapa ini Wan Samir? Iya, kita putar dulu. Naikin. Oh iya, sorry. Oke, mantap. Oh, satu lagi. Oke. Mantap. Oke, sekilas dulu ya. Sekarang waktunya kita takon-takon. Belum dikenalkan dulu. Oh iya. Kita hadirkan dulu di sini sudah hadir bersama kita. Ya. Nyelek apa? Iya gitu. Aku juga bingung nyelak aku kurang ajar. Iya makan. Selamat datang buat sopo? Mas Samir aja dulu ya. Om Samir. Wah. Selamat datang. Oke. Mantap. Soalnya kalau manggil bandnya Wan Samir. Iya, Wan Samir. Teman-teman kayaknya juga banyak yang manggil Wan Samir juga ya ini terkenal. Wan itu Mas sama aja dengan Mas kok. Nggih. Benar. Dan sudah banyak yang hadir di sini juga. Kita mau menyapa teman-teman juga. Terima kasih yang sudah join ya. Di sini sudah ada Mas Samir. Nanti bisa tanya-tanya juga. Boleh. Ya kepada beliaunya ini. Aku rotok formal sih dia. Ini suatu kehormatan juga ini buat kita ya. Ini Mas Samir boleh hadir di sini ya. Hormat banget. Iya. Pertama saya mau bilang terima kasih
sama Wi Radio, sama dia, sama Doe. Iya. Doanya tebel mesti. Iya, terus terang. Saya sampai sekarang itu lupa namanya dia itu siapa aslinya. Agus Sudiardianto. Gak apa-apa terkenalin doang. Aku yang kenal sampean tuh lah, aku jujur bener. Iya, Agus. Iya, oke. Jadi terima kasih sudah dikasih kesempatan di Wi Radio. Kami juga kembali kasih Mas. Gila. Iya. Terima kasih. Jadi memang kita menghadirkan Mas Amir di sini juga ini program usaha dewe. Iya. Nah, Mas Amir sendiri juga kita tahu dan teman-teman semuanya juga tahu Mas Amir ini ownernya dari Inferno 178 Studio. Iya, itu Ini ya. studio bersejarah ya. Oh, benar. Jadi itu pokoknya waktu aku kemana-mana tuh Inferno Jono. Inferno Iya. Benar. Jono Inferno. Benar. Wong duwe dhewe. Wong dhewe gak gabungan baru beda cerita. Itu dia. Emang itu idealis Wan Samir. Iya, Jadi, iya. Biar dia cerita. Soalnya aku diceritani wakil. Iya, benar. Ini kita Kamu sudah diwakili, Mas. Enak ya. jangan narasumbernya khusus sekarang Khusus, di oh, sini. Iya. Loh, tapi dia juru bicara aku sebenarnya. Oh iya. Iya. Saya itu dulu tuh cuma dia tahu dia tok gitu loh. Katanya ngomong itu wedi. Jadi aku kan kalau emang orang yang Demit soalnya. Bukan demit. Mau mulai itu ngomong apa gitu. Iya. Sungkan gitu. Iya kan? Iya. Ya dengan studionya dia dan kalau boleh dibilang ya, Inferno itu distro pertama kali di Surabaya, wis. Maksudnya, weh? Ya, yang bener distro itu yang bener-bener distro itu kayak Inferno. Jadi distro itu ada studio, menjual merchandise band-band. Iya, benar. Terus titipan rilisnya teman itu distro, distribusi yang store awal, yang asli. Ya pengertian itu. awalnya itu. Dan Iya. saya memahami distro itu ya Inferno gitu loh. Kalau yang kesini itu bukan distro, itu store namanya, toko biasa. Iya. Menurutku Iwan, menurutku gitu. Tapi Ya gak apa-apa, terserah emang kamu. tapi emang kayak gitu. Jadi Cuman setuju. lu emang kayak gitu Iya, studio benar, itu dari dulu tuh kalau Konsepnya memang itu Iya, yang oke ya. gitu. Iya, emang- Konsepnya distro itu ya dari itu. band. Benar. Core-nya adalah band. Iya. Akarnya memang dari situ di mana teman-teman band juga menjual merchandise seperti Pada di akhirnya Inferno kita- itu juga ya. dan soalnya kenapa jual di studio nggak ada yang mau yang ngejual itu nggak ada yang mau toko-toko itu takut Iya. Oh iya, laku, iya. nggak Iya. laku. Iya. Enggak, Iki payu taga gitu. bukan masalah itu sebenarnya, Oh. Weh. Ada BPN-nya. Oh iya. Beneran. Iya. Kalau dipajang di toko kaset, Iya. Iya. apa ya? Resmi. Iya. Itu harus ada BPN. Iya. Iya. Bukan toko kaset Jan, toko-toko yang lain, toko-toko yang lain. Oh, toko-toko yang kayak lain. trend shop lah, trend shop itu. Lo dulu yang di mall itu apa itu? Trend Masih ingat shop. nggak? Iya, itu bukan, trend. bukan trend shop. Yang mana buletin? Bukan. Client culture. Bukan apa ya? Punyanya Colors apa ya? Lupa. Oh, Color. Ya Colors dong. Tapi dia nggak jual merchandise band. Jualnya pun tuh streetwear Wan. Yang di Delta itu loh. Nah, ada client culture. Nah, Ya. itu yang bikin kompilasi. Ada punya ya? novel, ada. Ada. Aku pernah nitip-nitip kok. di Iya. Delta. Iya, Bisa. klien itu sama Iya. punya Jimbon, Hot Stuff itu loh. Ya, sebelum itu ada yang Anjar yang jaga. Oh iya itu C59. Film 9 ya? Selek namanya Capung. Oh iya benar. Capung. Kalau masalah sejarah saya masih ingat Surabaya. Aku ingat cuman nggak inget namanya. Capung yang jaga Capung. Anjar Betul, sama betul. Yudi ya. Jadi pokoknya menurut saya yang benar-benar distro itu Inferno. Waktu Iya. itu waktu datang ke Inferno itu ada kasetnya anak-anak, ya rilisan-rilisan Benar. DIY gitu loh. Iya. Jadi ada bootleg kayak gitu. Bootleg itu kita nggak sadar kalau itu bootleg. Ya kan emang kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Baru itu Kalau tahu, setelah tahu terus ya jadi ada betul bootleg. Ada toko sebelah juga jual bootleg malah. Ya. Ya saya tahu banget itu. aku Jadi nama. Toko sebelah tit. ada Toko sebelah dia Mas. dia jual merchandise dan yang lebih kenapa saya mengundang Wan Samir itu jujur aja saya terharu dengan cerita Wan Samir. Iya. Jujur waktu dia cerita ngene, aku iku sakno ya mbek band-band pang iku. Kenapa Wan? Kau latihan nang studio Leo. Wih. Mos Wan iya weh makane ini tak kayak ngono. Iya. Iya. Ayo Wan, Jadi iya. Tapi kalau saya ngelihat aktivitasnya di Inferno juga masih jalan sampai dengan saat Iya, ini dan cukup masih rame juga gitu kan Mas. Teman-teman band Relatif kalau itu. Cuman Oh, iya. istilahnya kita tetap apa ya bertahan untuk tetap harus jalan gitu loh. Iya. Sampai mentok lah, sampai sementoknya orang yang di situ gitu. Sampai seberapa jauh kita bisa jalan itu harus dijalanin gitu.
Tapi memang ya pasti ada jatuh bangunnya juga ya Mas. Oh pasti, Ya. selalu itu. Nah, itu nanti bisa diceritakan lebih lanjut, kita nyapa teman-teman dulu ya Mas. Ada Oke. Puro Kandas ini. Nah, Wah banyak banget. Sudah Terima kasih ada buat Puro Kandas. Mas Pius. Rivo Morello. Rivo Wah, Morello. Iki Aryo iki. Seludet. Ini lawas ada ini Dev berarti. Salma ini. Salma Doe. aja kamu. Salma. Dev Salma sing Iya. jogo sewek. Wih, apa lah iki? Itu yang di color. Oh, iya, iya, iya. Yang di color shop dan ini Doe The Unbox Man. The Unbox Man. Apa itu maksudnya? Jadi saya mengatasnamakan diri saya itu bukan out of the box one. Oh, Saya itu iya, unbox. iya, Jadi saya nggak mau dikotain Wan. Wih. Jadi kalau ini out of the box, enggak, kita itu unbox. Soalnya kita bukan dalam kotak dan bukan dari kotak gitu loh. Iya. Soalnya kita tuh bener-bener kreatif, bener nggak Wan? Benar. Jadi saya ikut Diri sendiri. ngikuti banget perjalanan Inferno tuh Ya. dan nggak tahu pindah. Iya. Kok pindah soalnya omai memang iku Bukan, kalau kita ngomong bisnis itu nggak mesti omaiku gitu loh. Jadi emang dia itu ya apa ya? Aku nggak ngerti. Biar Wan Samir aja yang jelaskan. Kenapa Ya, ya. dia itu rela-rela wong bisnis kan bener-bener iki Bener. sepi, buyar ae balik apa jenenge ganti usaha kan kita nggak tahu. Yang Iya. tahu kan cuma dia gitu loh. Kan ada jatuh bangunnya juga Ada. nih Mas. Monggo, Makanya yang bisa pertama, diceritakan. Ya, yang pertama itu hobi. Oke. Kalau maksudnya apa awalnya sampai Inferno akhirnya ada itu karena hobi. Hobi saya itu musik. Iya. Dari mulai kecil musik. Meskipun nggak bisa main musiknya, main alat musiknya, tapi saya Suka musik. suka banget musik itu. Umur 8 tahun, 7 tahun gitu mau dioperasi sama Andel minta beliin kasetnya dulu. Saya mau ngancam wong tua. Jadi saya itu selalu memanfaatkan semua momen untuk mendapatkan kaset waktu itu. Misalnya disuruh ke dokter suntik alergi itu mesti ada uang sogokan kaset. Wan, aku boleh tahu nggak? Kaset. Pertama kali kaset yang dibeli sampai apa? Termasuk lagu anak-anak apa enggak sih buat aku? Enggak, kan pertama kali beli kaset. Lagu anak-anak pasti. Lagu anak-anak. Kan aku ngomong aku dari anak-anak sudah seneng. Kan biasanya ada anak kecil yang lagunya enggak anak-anak gitu kan ada. Enggak, aku kebetulan ya. Aku kok Adi Bing Slamet waktu itu. Oi. Paling ngefans sih Adi Bing Slamet. Jadi kaset Adi Bing Slamet itu mesti lengkap. Lawas bingit nih. Iya. Iya, lawas kayak 70. Ya, betul. Emang ada band sama tik oke. Iya, iya. Iramaya Sofa. Iya, cuman kan perempuan. Iya. Aku males yang beli penyanyi perempuan deh. Jadi penyanyi laki gitu. Emang waktu itu ada band sama aja yang ada lagi ya? Kayaknya nggak ada ya. Satu-satunya ya Adi Bing Slamet. Asli enggak sih? Jadi Yang cukup famous memang Ada pada bintang. waktu itu iya. Dia juga bintang film Cili ya juga. waktu itu. sama Jadi, bapaknya, sama Ya, Edisut ya. bukan Edisut Sama bapaknya. Bing Slamet tapi dia Slamet. menjadi anaknya Edisut mesti. Oh, iya. Bing Slamet dari Jongo sih mesti. Bing Slamet biasanya jadi bajingan. Dari Jongo sih. Dia jadi dukun palsu. Bener. Iya. Jadi kita ingin berbicara sejarah lama-lama Iya, iya, serunya di sini gitu loh. Enggak salah aku tanya. Tuh jelas sih sebenarnya itu. Dari lagu anak-anak akhirnya tahu lagu-lagunya orang dewasa dari kakakku, dari ayahku. Kasetnya kok apa ini tak dengerin itu loh. Mulai dari nggak ngerti genre, nggak mungkin ngerti genre. Enggak lah, enggak ada. Masih kecil. Pokoknya namanya grup biasanya dulu itu. Pokoknya ono kaset apa, wes. Wih, Apa. BBA tuh. Iya, Wih. apa Boney M, Iya, itu iya, aku. iya, Ya, iya. pasti itu zamanku ya. Iya, Pasti iya, aku iya, tahu. heeh. Nah terus nyempil itu The Beatles sama Led Zeppelin. Apa ini? Tak dengerin kok beda sama yang dua itu. Nah ternyata aku cenderung ke yang Led Zeppelin sama The Beatles-nya. Akhirnya Di Purple juga enggak Mas? kasetnya nggak ada waktu itu. Oh iya benar. Ini kaset yang ada di rumah. Iya, Wah, iya, iya. Tak cobain semua. Oh, aku cocok yang ini. Aku cocok. Aku nggak Beatles cocok. sama aku cocok. Led Zeppelin. Yang rock cuman dua itu tok di rumahku. Nggak tahu ini ayahku salah beli apa gimana. Beatles itu rock Soalnya ya? Wangi seneng Beatles jazz. itu rock ya, Wan? Beatles ya jelas rock. Rock ya? Rock yang basic banget itu Beatles. Betul ya? Kalau kita dengerin Helter Skelternya Beatles itu basic heavy metal pada akhirnya. Ya dari situ. akhirnya. Rootsnya gitu ya memangnya. Maksudnya rootsnya dari Mungkin rock ya. Mungkin ya. Mungkin sebelumnya ada ya aku nggak tahu juga. Tapi semua pasti rujukannya kalau kita cari mesti The Beatles ini kesebut. Iya kan? Oke, iya, Pasti iya. kesebut. Ah. Salah satunya dia kesebut. Nah, ya dari situ senang musik, ngumpulin kaset, terus SMP Newport bandnya temen. Deh, Iya, karena nggak iso main alat musik gue. Jadi aku rela menyupport materi. Ya, iya, Gila, iya. gila, kayak gitu. Jadi rumahku itu jadi sarang. Sarangnya orang mencari referensi. ya di situ. Di
Di rumah. Oh, di rumah. Nah, ini awalnya di rumah dulu, dari situ. Akhirnya ngeband itu baru tahun 90 ngeband. Jadi ngeband itu SMP ya, Wan? Hah? SMP 90 tuh. 90 wis kuliah. Serius, Wan? Serius lah. 90 SMP ku aku le. 90 SMP aku. SMP kelas lu. Iya. 90 aku kuliah pertama itu semester 1. Oh, keren. Masih 18 tahun. Iya. Metallica bareng nonton aku ya. Ngorban ujian segala macam. Ya, dari ngeband akhirnya aku kepikiran nih. Semakin serius bandnya, semakin aku mikir kalau punya studio sendiri Asik. lebih enak, Asik kan. lebih bebas, Gak bingung. gak bingung bayar, Ya. istilahnya gitu kan. Dan Karena karena ngeband serius itu maksudnya sudah mulai bikin lagu. Iya. Jadi kalau aku bikin lagu, aku biasanya di rumah, di kamarku tak kasih drum, tak kasih ampli kecil, wes main nang kono. Dari Sabtu ke Minggu ya, Sabtu kayaknya, Sabtu pagi sampai Sabtu sore. Nah, cuman itu mengganggu orang rumah. Jadi Ya. aku cuek aja. Pakai peredam enggak, Mas? Enggak lah. Enggak ya. Los ya berarti. Los-losan Oh, ini. iya. Ketublakan ya. Oh iya, cuman drumnya tak kasih peredam, tak Oh. kasih anduk-anduk kecil Oh iya. supaya nggak terlalu kencang. Kencang. Kan drum tok yang kencang sebenarnya. Iya. Lain-lainnya nggak terlalu kencang, bisa dikontrol volume. Itu akhirnya muncul ide bikin studio. 3 tahun kemudian, tahun 97 baru diizinkan bikin studio. Karena waktu itu masih kuliah, suruh nyelesain kuliahnya dulu, nggak mau. Buat apa nyelesain kuliah gitu. Tapi kok jadi tiru itu sih ngawur. Unbox ya. Iya, aku mikir 97. iya, aku kepengin main musik. Satu jauh kelas 2 SMA itu. Ngapain kuliah? Kenapa? Kelas 2 SMA. Siapa? Wis lulus SMA. Kamu aku. ya? Oh iya. Ya itu akhirnya ada tempat kantor almarhum ayah aku yang nggak dipakai. Ini aja loh, daripada nggak dipakai, tak pakainya buat usaha. Kamu mau usaha apa? Studio. Ya wes. 3 tahun kemudian setelah omongan itu baru Eksekusi. diizinkan. Oh, diizinkan. Tadi dulu nggak diizinkan, tetap disuruh kuliah itu. Lama-lama mikir kuliah mari kalau kerja gitu. Nggak usah. Mutung aja kuliah. Mutung terus di rumah terus. Iya. Akhirnya kan dimarahin loh. Gimana kamu tuh mau ngapain sih? Loh, aku tuh pengen ngeband, aku pengen bikin studio, pengen bikin usaha sendiri. Yes. Daripada nganggur maksudnya kan. Iya. Akhirnya ya itu dijadiin studio itu. Jadi memang studio itu Di tahun 97 ya berarti ya. 1 Juni 97 resmi bukanya. 1 Juni 97 apa Iya. sampean? Yo ya Iyalah, apa? Sejarah. Soalnya digolek Tanggal tanggal itu. sing gampang kayak buka meskipun tadi diimpet di sini. Mari ulang tahun di Iya, Surabaya iya. baru dijadikan. Jadi basic pemikirannya bukan bisnis. Sampai detik ini saya pikir bukan bisnis buat aku. Mikirnya saya bukan bisnis. Malah dalam otak saya ini Inferno ini sebenarnya belum sesuai dengan harapan. Dari segi apa? Kalau kita misalnya bicara produk kualitas gitu. Belum sampai yang seperti harapanku gitu loh. Inferno itu. Padahal sudah 23 tahun tapi belum bisa memenuhi Iya. Terus bayangan. tahun ya, Wan ya? Iya, 97 sampai 2020. 23 ya. Iya, 23. 23 tahun itu belum benar-benar pas sama yang tak mauin gitu. Jadi aku masih ngerasain Inferno itu baru. Sampai detik ini aku masih ngerasain Inferno itu. 23 tahun baru. Iya. Wah. Kayak itu paling sampean paling Lah iya, aku dulu, aku kan ngomong aku. Iya, banyak usaha yang lain Enggak ada. Loh, ngeband ngeband udah usaha, maksud ngeband usaha. kan jadi usaha loh kan. Ada. Aku enggak pernah masuk dunia usaha sebenarnya. Oh, enak ya. Jadi pikiranku adalah apa ya? Hobi. Bukan hobi. Yo iki yang tak senengi dan harus tak lakukan. Aku nggak ngerti kudu ngelakuin apa. Harapannya apa sih Mas waktu mau bikin studio gitu getol Studio mau terbaik bikin. se Indonesia, Pak. Ya, semangat. Apa ya? Aku terus terang aku nek mikir aku ngeband juga gitu prinsipnya. Meskipun nggak jadi nomor 1, tapi pikiranku ngubernya itu ke situ. Cuman bukan ambisius. Iya. Kan kalau ambisius kan akhirnya menghalalkan segala cara Benar. cekal kanan Iya, kiri. iya. Aku enggak. Aku tuh fokus ke maksudnya apa ya? Fokus ke apa yang aku usahakan. Kalaupun melihat orang lain itu belajar. Iya. Wih, si iki somono koyo apa ya kira-kira caranya? Kalau aku kenal ya tanya gitu kan. Iya. Kalau nggak kenal ya diraba-raba pergerakannya gitu kan. Jadi aku belajar dari orang lain, bukan iri sama orang lain. Enggak.
aku belajar dari orang lain untuk membuat aku maju. Iya. Mau ngeband, mau Inferno, konsepnya itu, pemikirannya itu, basicnya itu. Kesusahannya apa Mas? Dari awal untuk memulai membangunnya itu? Kalau studio, Iya. kalau studio itu susahnya barangnya semua impor. Kalaupun ada yang buatan dalam negeri kualitasnya Kurang ya. jauh banget gitu kan, iya kan? Iya, Makanya itu ampli gini, gitar ya, jauh banget itu. Itulah susahnya kalau yang punya studio itu musisi atau Nah, iya. kalau orang cuma bisnis toh Nah, memang kalau aku mikir kalau studio kalau mau ya tetap akhirnya bisnis ya. Jatuhnya tetap bagi orang bisnis ya. Bisnis itu harus ada orang yang suka di bidang itu. Yeah. Terutama musik. Misalnya bisnis film enggak suka film lah ya apa iki? Iya, Ya kan? Nggak masuk akal. Benar. Iya. Jadi basicnya itu. Kesusahannya adalah Oh ya, menunggahnya kesusahan. barang dari Kesusahan impor. barang itu impor semua gitu loh. Dan ketika kita kena tahun 98 itu apa? Krisis moneter. Ah, Krisis iya, benar. moneter itu kebanting kita. Dari 2.500 dolarnya, Iya. satu dolar 2.500 sampai maksimal kemarin 15. tiba-tiba jadi hampir 15. pokoknya di atas 10.000 ya kan? 12,5 Mas Iya. stabilnya. Itu toko musik juga Wah, kelimpungan. Wih. Stoknya ada, kulai sing zaman biyen. Mau Dia mau jual segitu, nggak bisa kula. dredeg ya. Iya. Mau naikin ya Mau naikin juga. juga. Dari harga simbal dulu Pesti itu, Pesti kan standar yang bukan paling bagus, tapi cukup bagus ya. Iya, Pesti iya. simbal itu dulu cuman 125.000. Weh, sebelum krisis. Ya, Tiba-tiba jadi kali aja. 500 Yun. Ya dikali Mikir gitu. aja. Sedangkan 10 harga kali. studionya nggak bisa naik yang dengan harga yang Iya, sama iya. dengan. Oi, Wan, Iku. tanya, itu pertama kali buka studio berapa sih bayarnya satu shift itu? Nah, aku lupa itu weh. Kemungkinan 12.500. 12. Satu shift Atau ya? di bawahnya. Satu Iya, shiftnya satu dulu. shift. Sampai sekarang cuma 50.000. Iya. 75. 75 sekarang. 75 sekarang. Susah. 23 tahun udah sak menurut lo kan kasihan gitu loh ya. Iya, bisnis studio itu kalau basicnya bukan Tapi yang lain kan harganya juga sudah mulai ini kan Mas? segitu aja kan. Sama. Di Surabaya loh ya. Iya. Surabaya. Kita nggak ngomong yang di Jakarta. Kalau Iya, Jakarta iya. harganya ekonomi top, bener harganya. Harga ekonomisnya kejangkau. Kalau di Surabaya enggak. Cuma segitu Meskipun ya. kamu 100.000 satu shift, Iya. bukan harga ekonomi. Kalau hitungan ekonomi, Iya. soalnya aku ketepan kuliah ekonomi masih nggak lulus. Jadi ya ngerti lah harga ekonomi. Iya, iya. kan, ya ngerti hitungannya lah. Iya, Iya. Jadi 100.000 satu shift nggak harga ekonomis sebenarnya. Kalau kita mau harga ekonomis ya, Iya. hitungannya bisa-bisa sampai 200 sampai 300 ribuan Benar. satu shift Iya. untuk sewa studio. Kenapa masih bertahan di angka itu? Mas? Kan bukannya susah juga sebenarnya. Karena yang lainnya juga di situ. Kita nggak Oh, nggak mau jadi bunuh diri gitu loh. Oke. Karena apa ya? Ya kita tahu sama tahu konsumen atau bandnya juga ini yang penting. Kalau orang sering bilang ke saya, iya soalnya anak band Surabaya ini daya belinya kurang. Kalau saya nggak setuju itu daya beli kurang. Orang Surabaya loh ya, Iya, daya iya. belinya nggak kurang. Cuman menghargai musik Iya. itu berbeda dengan menghargai yang lain. Ya. Iya, Dia lebih iya. rendah. Iya. Nah. Itu bisa masuk akal. Iya. Itu pikiranku dewe. Iya, Nah, iya. nah, Aku nggak neliti, Tak cuman bener merasakan dan tak bener nggak pernah. belum. Lah kok belum bener nah. Tapi emang ke situ. Jadi itu kerasa banget. kalau kita mau naikin ya sodok bunuh diri gitu loh. Ya kita harus tahu diri dengan terpaksa. Cuman karena baliknya tadi hobi ya nggak terlalu tertekan gitu. Cuman kalau bicara masalah bisnis, masalah harga ekonomisnya, wah ya kebacut, kebangetan kalau satu shift 100.000 dengan harga alat musik yang alat musiknya impor semua. Kamu mau gitar? Oke, gitar ada yang lokal yang sudah bagus. Iya. Aku nggak ngomong gitar. Mau drum? Ada drum lokal yang oke. Nggak ada sampai sekarang. Efek gitar nggak ada. Ampli gitar nggak ada. Studiomu nggak pakai Marshall? Mas, studio mana pakai Marshall? Studio apa? Kayak gitu. Iya. Wan, ini ada yang tanya ini. Oh, iya. Coba. Dari Francisca 031285. Duh. Enggak sih. Ya. Untuk sekarang menurut Mas Samir Inferno sendiri sudah pada tahap sampai mana dari harapan yang tadi sampai sekarang, Mas? Sampai sekarang saya merasa Inferno itu masih newbie. Wih. Noob.
Iya, jadi masih perlu develop, Ya. masih perlu dikembangkan. Wah, kurang iki, tapi Kalau dari Mas Samir sendiri, dari sisi Inferno ini apa yang mau dikembangkan dari Mas Samir? ya jelas kalau studio saya kepingin akustiknya bagus, suara itu enak, mau dibuat main musik yang pop, mau yang very heavy, Oke lah. enak. Gitu. Pokoknya Balance, mendapatkan semuanya gitu ya. dapat, terus secara estetikanya juga dapat. Estetika sekarang jadi penting gitu. Sejak ada segala macam medsos itu estetika penting, nggak boleh dilupain. Itu Iya, harus dapat. benar. Kualitas Kita lihat alatnya harus studionya dapat. keren banget sekarang. Iya. Modern banget. Iya. Iya. Interiornya sudah mulai Jadi gue mau ya, maksudnya gemerlap. adaptasi dengan zaman. itu Instagramable. Iya benar. Iya, emang itu salah satu kita harus promosi sih ya. beradaptasi dengan era, dengan zaman, supaya kita terlihat apa bahasa Klasi. sinkron Oh, Iya sih, sama pas zamannya pas gitu. pas aja, Iya pas. kan. Tepat itu aja, itu tepat, iya. Oke. Ada lagi ini Mas Ivan. Ndi mau? Maka sih tanya ini. Sing Ivan mau. Ivan Oke, apa? ditarif ya. Ivan Bresele. Ikan Bresele. Iya, Ivan Bresele mau tanya bukan tanya Bukan, dia. dia menyapa. Yang dinaikkan adalah kualitasnya. Loh iya semua kualitas loh, terus apa yang mau dinaikin? Harganya jangan diturunkan. Loh iya Wah, ini. ya itu Saling mengikuti. Nah, ini dari Mas Ivan begitu ya tuh. kalau kualitas tinggi, harga harusnya tinggi. Wah, Iya. iya. Tapi kadang-kadang nggak bisa. Nah, itu dia. Karena kita mesti ngelihat apa tadi? Bukan daya beli ya. Tapi menghargainya konsumennya itu, apresiasinya konsumennya apresiasi, itu. ya. Sekarang kalau misalnya oke lah Studio Inferno atau sebuah studio gitu alatnya top banget, kelas 1 misalnya gitu. Terus dihargai 300.000 sejam, mau nggak kamu? Nggak ada yang mau, Iya. berani taruhan. Tapi emang di Surabaya belum ada kayak gitu. Belum ada. Sama sekali. Sampai sekarang. Saya latihan di Jakarta terakhir 2016 3 jam itu 300.000. Studionya kelasnya bawahnya Inferno. Nggak disediain efek, kapos nggak ada. Double pedal, kalau sini kan, loh kan ada double pedal ya mas. Efek gitar. Ya ampun ini kita tahun 2020 pak. penjaluannya wake. Masih mengalami hal yang sama dengan tahun 97 Ya, gitu. 9798 itu Itu kayak gitu. harus dirubah, tapi aku nggak tahu gimana cara ngubahnya. Aku pernah posting itu di Facebook, tak lempar isu itu gitu. Zaman segini masih perlu tarik studio itu nyediain efek sampai gitar. Iya. Nggak perlu lah. Aku drum oke lah nyediain ya pasti karena besar. Iya. Simbal pun harusnya nggak usah nyediain. Kamu drummer nggak punya simbal, nggak punya double pedal. Nah, makanya- Mulia aja rek, nggak usah kayak ben-benan. gitaris nggak punya gitar itu loh. Lah itu gitaris tak gitaris. Itu kan perlu gitu loh. Waduh, Iya. Jadi rentalnya tuh nyediain gitar sampai gantinya. Loh, sampai sekarang semua studio tetap nyediain gitar. Iya. Dengan terpaksa mereka, saya yakin mereka gak nyediain gitar kok di Wara studio nggak lengkap. Iya, benar. Serba salah kayaknya. Iya. Dari Kuro Kandas loh. Tom Araya Cabang Kertajaya. Oh enggak, saya lebih ganteng dari Tom Araya. Cuma nggak lebih ngetop dari Tom Araya, iya bener. Oh, jadi nih Wan Samir tuh dia lebih ganteng dari Tom Araya, Tapi nggak lebih ngetop. tapi nggak lebih Jauh. Tapi emang orang-orang mikirnya gitu sih ya, Wan. Ada request Mas Oh, dari request. Mas Ivan itu tadi, bikin edukasi Class of Air di Kota Kediri dong. Oh enggak, ngerepoti ya. Oh kak ngerepoti ya Mas. Repoti Mas Ivan. Tapi kalau diundang, Wan. Oh ya gimana kalau? Lain soal ya, lain Jadi soal. Mas Ivan Nah, saya diundang orang aja. Surabaya tiba-tiba ujuk-ujuk datang kemana? Ke Kediri. Bikinnya ke Minter itu Iya. namanya. Bener, jadi itu kan beda dengan pola pikir. Jadi Mas Ivan kalau emang pengen mengundang Wan Samir di narasumber, monggo ya. Iya, Langsung aja datang ke Inferno, ngobrol-ngobrol lah. Ya. Alamatnya Jalan Dharma Husada 178 178, gampang. Oke. Gampang. Ada lagi dari Aryo ini. Setelah studio mau melebarkan sayap kemana lagi? Orang studio aja belum sampai Ngembang. sesuai dengan impian mau ngembang lagi. Tapi udah pernah ada rekodnya Nawan? Kenapa? Rekod atau take itu loh, udah. Loh, itu kan bagian dari studio. Oh, otomatis. Tapi ada studio itu ada nggak gitu ada loh, Wan. Iya, Ada, iya. makanya. Tapi banyak. sebenarnya ada kan. memang Studio Inferno selain untuk latihan, kita juga punya space untuk merekam. Jadi berbeda studio, 2 studio. Iya, iya. Inferno itu ada 2 studio, yang di bawah untuk latihan, yang di atas untuk
rekaman. Yap. Ya, kalau itu kan termasuk studionya maksudnya, bukan mengembang ke bisnis yang lain. Dulu ya pernah nyoba bisnis event organizer. Oh iya, Wan? Oh pernah. Sempat ngerjain event tapi? Sempat, banyak saya ngerjain event. Oh yang kayak anak-anak gitu ya? Loh, kayak Dead Squad yang di Ngagel itu apa? Ole-ole. Dead Squad, Ole-ole, Hate Eternal di mana ya Hate Eternal itu ya? Kenapa nggak terusin, Man? Wih, ternyata kerjanya keras ya. Keras dan menunggunya lama keluar. Iya, aku nggak senang kerja keras ya, kerja sing gampang aja gitu. Tahun berapa itu Mas? Waktu mulai Aku untuk merintis itu? 2004 kalau itu. Oh enggak, 98. Oleh-oleh sih? Oh enggak, kalau oleh-olehnya merintis Merintis, IO. Jadi pertama ya itu tadi. Pertama basicnya ngeband, bikin studio, bikin distro, bikin label. Sempat bikin label. Oh, sempat rilis. ada berapa rilisannya, Man? Rilisannya itu Yang pertama kali itu siapa sih bandnya? pertama bandku DW, Slow Death. Slow Death. Ya, pertama Slow Death, terus ada band Severe Torture. Surabaya? Bukan, Severe Torture itu Blora apa mana ya dulu? Oh. Tapi koncoku. Oh iya, luar. Iya. Aku jadi engineer di rekamannya, tak rilis aku punya label gitu kan. Ya nyoba. Tahu jadi kan? Jadi rilis, terus Vendusor Oh, Vendusor juga? juga yang album kedua. Terus Sinner Oh, album kedua. Sinner. Sinner. Terus split Deva Data sama Baby Doll. Oh, tahu gua. Oh, iya. Itu split Inferno. Inferno split labelnya ya? Inferno. Oh, iya. Saya tahu. Itu kalau nggak salah 2000-an ya, Man ya? Iya lali ya. Iya, 2000-an. Di Ya. bawah 2005 pokoknya. Ya, 2000-an itu. Itu 2002, 2003. Iya, Ya, mungkin. saya ingat sekitar itu. Itu awalnya mau bikin kompilasi band sak Surabaya dengan konsep seperti Metallic Clinic. Ya. Terus aku mikir, males aku bikin kompilasi. Ini ada 2 band lama Heeh. yang nggak pernah bikin album. Deva Data sama Itu Baby Doll. Baby Doll. Tak mintain cuman punya 5 lagu apa berapa? Wah ya split aja 5 lagu. Itu band lama kan? Waktu itu. Wan, itu kenapa ya? Penyakit band-band lama atau emang karakternya orang-orang atau gimana Surabaya masih gitu, Pak? Ya memang waktu itu belum banyak yang, kalau aku boleh ngomong. Boleh. Jadi di sini itu Boleh banget. Takut orangnya tersinggung. Oh, enggak apa-apa. Gini, kalau orang tersinggung itu dia berarti benar-benar ngerasa kalau kalau itu menurutku belum bisa melakukan, belum mampu. tahun segitu tapi ya. Ya, jadi mereka bingung, rekaman ini apa? Gak kasetnya ya apa? Gak cover ya apa? Ngedarno nih ya apa? Dan yang paling penting kan yang mendistribusikan. Distribusi ya, distribusi. Aku tahun segitu sudah punya jaringan distribusi. Saya juga punya, Man. Iya, mungkin ya. Saya kerjasama dengan Fast Forward waktu dulu itu. Fast Forward. Iya, tahun 2004 Fast Forward itu Bandung atau Jakarta? Bandung kan. Aku juga banyak ngambil dari dia. Iya. Fast Forward. Terus Harder. Rayotik juga. Rayotik itu di gang kecil dulu ya. Iya. Sebelum punya toko. Iya, punya Pak Ketu. Iya, aku ke sana ada studio musiknya di Iya, itu garasinya. sekarang anak BK itu sama dia. Oh iya, aku selama gak ke Bandung. Iya, enggak apa-apa, Wan. Soalnya gak bisa ngomong Sunda, susah ngomong. Tapi ya bagusin Surabaya aja. Jadi Iya. ternyata kita nggak tahu ya. Jadi Inferno tuh udah punya label dulu di tahun 2000-an. Dia sudah menurunkan split albumnya. Itu keren, Man, jujur. Waktu itu aku ngeliat di Baby Doll. Itu larisnya bukan main tapi bodoh nang di. Baby Doll itu keren ya. Era TM banget ya katanya. Banget, keren. Daripada Sampai sekarang teman-teman yang Jakarta, Baby Doll. saya loh, Iya. kontak-kontakan sama vokalisnya. Kon iku gak kepinteran nih nah, goblok tak orang sumpah. Iya. Sound itu tiap malam sama aku bahasa apa terus Lah kan. iku kuro kandes lah sondi, lho no goblok. Oh wedus itu. Kuro kandas, goblok. Kuro kandas kan dia. Soalnya itu. Kuro kandas. Itu salahnya dia pakai nama Kandas. Oh. Kandas. Jadi satu tiap malam itu Lebih balas sih lo. Awak re. Awak re. itu saya tuh tiap dia manggung itu selalu lihat banget ya itu. Saya dulu pernah bilang gini ke Hong Kong, ke Kia. Kia, Burger Kill waktu itu lagi pertama kali naik. Bukan pertama jadi loh ya. Ya, pertama kali naik punya nama. Main di Basra. Ya. Waktu Amengnya McDonald itu. yang panggungnya sebelah-sebelahan ini loh. Ya, Ingat ya? Aku bilang, Kia, bandmu Baby Doll diadu sama Burger Kill. Aku wani nyekel bandmu. Tapi kon tembre. Ya, gitu. Makanya Kalau ngeliat ada band bagus, terus gak
ngantem. Nah itu loh. Jadi Nyengkelin. sebenarnya aku tuh mau ngomong kayak gitu tapi aku belum berani. Kalau Wan Samir berani. Soalnya aku konco aku black. Nek gak konco black ya aku yang Saya cukup suka. teman bahaya mah. Berarti itu latihan di tempatku. Iya, Aku yang ngerilis. Makanya. Album itu. Ruwet itu loh. Jadi buat teman-teman dengerin Wan Samir ngomong apa. Dia itu saking sayangnya bukan benci. Jadi kalau orang benci itu nggak direken. Enggak, Saya tuh iya. ngomong sama emot barang, latihan, apa tau. Sampai aku waktu kemarin juga sempat bikin event tuh, aku pengen kon delok kon. Jadi aku dulu tuh ngelihat di Unitomo. Kita semua tahu Baby Doll Iya. kualitasnya seperti apa. Aku Iya kan? penggemar setia iki Baby Doll Cuk, iki. Mulai belum bikin lagu sendiri sampai bikin lagu sendiri. Tahu. Tapi Iya. kalah Mbak Slow Dad. Slow Dad itu ben omprengan tapi sampai nanti-nanti. Jadi gini, Foto, boleh bangga asal ada dibanggakan. Enggak tahu aku Loh, terserah. iya. Oh iya, oke lah. Loaded. Aku enggak pernah bangga. Cuman maksudnya ya. Jadi kayak sekarang kan tadi itu sampean main nama siapa yo? Band siapa yang Maksudnya? opening tadi? Ya, yang di Instagram tadi itu kan ada Iya, itu. potongan-potongan juga itu sama tuh. siapa itu? Itu Lagi musim kan ini Mas, musik iya, from home gitu. itu ada yang main bass mantannya bukan mantannya yo anak-anak tengkorak juga. Semua. Yang gitu bukan, oke. yang drum sama vokal bukan. Oh makanya ya, yang vokalnya kok bukan gitu loh. Bukan. Itu saya kaget juga waktu diputar. Loh, ini di Instagram. Jangan-jangan. Iya. Itu iseng-iseng gara-gara lockdown itu kan. Lo itu yang main gitaran atau diajak Mir kita bikin kayak Awalnya cuma saya sama Doni yang megang bass. Mas bikin kayak gini loh. Iya, oh iya. iya, Lagi, kan aku ya lagi lagi happening, nganggur nih, oke lah iya. Lockdown dan sebagainya, saya gitar terus nggak usah pakai metronom dan sebagainya lah. Ya, terus apa yang ngisi drumnya? Gak tahu lah siapa. Ada teman Azan itu. Ya kenal. Azan ngomong, aku yang ngisi drum ya. Yuk terserah bebas ini siapa aja. Mau Iya, siapa aja yang ngisi terserah. Itu akhirnya dijadiin itu posting-posting. Cuman 2 kali terus males. Enggak, soalnya orang malas tuh bukan emang bener malas, dikirain pengen apa ya, kayak lagi mumpung gitu ya Wan ya. Enggak. Aku enggak pernah mikir Tapi malas ke emang. sana. Emang malas. Iya, memang malas. Malas mikir. Kita coba sama-sama dengerin Tengkorak dulu aja ya. Yo. Boleh ya, Mas Amir Boleh diputar ya? di sini ya? Lah ya boleh, wong saya bukan yang punya radio. Mate. Iya, asik. Oke. Kita mau puterin dulu Tengkorak. Nah, ini judulnya adalah Pemimpin Gila. Kita sama-sama dengerin, ini bandnya Mas Amir juga. Gitu. Monggo.
Oke. Ini tadi Tengkorak dengan Pemimpin Gila, mantap. Ini lagu ini kapan dibuatnya, Mas? Itu sebenarnya jujur saya belum masuk malah. Bikinnya, iya. iya. Jadi baru setelah albumnya keluar saya masuk ini album ini. Oh, oke, Gak apa-apa. oke. Tapi Iya, iya. tahun dibuatnya 2002 kayaknya. 2002. Kayaknya 2002 deh. 2002. Album kedua itu. Lawas album pisan keduanya ya. Tengkorak ya. Oke. Jadi Mas Amir masuknya masuk waktu di album kedua ini ya? berarti? Saya masuk setelah album kedua ini keluar. Oh, setelah album kedua Nah, itu keluar. saya baru masuk Tengkorak Oh, oke. sampai terakhir 2016. Waktu Tengkorak main di Balai Muda, wis main di mana? Wes, aku 2002 masuk. Oh iya. Tapi setelah album ini keluar, Hmm. aku masuknya. Waktu promosi album ini itu aku baru masuk gitu loh. Ya. Kalau aku ada di album ketiganya baru ada di situ. Gak apa-apa, Beb. Rentang waktu yang cukup lama ini yang ya kalau buat saya pribadi ya cukup terkesima juga. Maksudnya menjalani hal ini itu juga nggak gampang gitu kan, Mas. Betul. Ada studio, jalan band juga, recordingnya juga ada, bahkan pernah membuat label. Ada EO juga. Ada IO juga, Oke. pernah IO juga malah IO iki. Pernah. Wah, lo IO iki Tapi wah tapi kalau ya dia. studionya dia sampai sekarang masih ada ya. Nah, sekarang masih ada, bahkan juga mengikuti perkembangan zaman, ada tongkrongannya. Iya, apa? iya. Ada kafe ya, mini kafe lah bisa Itu disebut gitu ya. Cuman bukan punya aku. Iya. Ada sama teman. Oke. Ya. Tapi saya kan cuma konsentrasi di studionya aja. iya, tapi bisa jadi warna baru juga di studio kan, Mas ya. Betul. Sangat Iya, membantu. iya. Tapi teman-teman sendiri yang selama ini sudah pernah latihan di Inferno atau suka nongkrong di Inferno sendiri, itu bagaimana, Mas? Untuk melihat perkembangan Inferno ini sendiri. Mungkin ada yang pernah sharing-sharing sama Mas Amir juga kan? Ya, Mas, dikawinnya dulu ada, Mas ya. studio ini Iya, apa iya. yang ya, pasti itu- ada input misalnya ini drumnya mestinya diganti kayak dulu misalnya gitu, Iya, iya. atau amplinya mungkin kurang kayak gini ya nggak apa-apa. Itu tetap jadi masukan juga kan? penting Ya. banget, penting banget. Cuman Jadi, masalah momennya aja, kapan kita mau mengganti itu. Drum kita ganti akhirnya setelah 23 tahun. Hubungan dengan budget nggak sih Wan sebenarnya? Oh iya, kan tadi bilang tuh ya, Intinya semua barangnya impor. Aku nggak mau pakai barang yang Sampai sekarang berarti. kelasnya rendah gitu loh. Biar nggak Tinggi mengecewakan. banget ya enggak, cuman Ya, yang standar lah pokoknya. misalnya dapat, iya 10 besar lah. Ya. Barang yang kualitasnya 10 besar itu diantara itu aku nggak pakai nomor 1 karena ya nggak mungkin juga terlalu tinggi. Jadi aku pakai yang pas gitu loh. Cuman aku memang repotnya pilihan pribadiku itu Iya. nggak mau alat yang merek nggak merek gitu loh. Ya, yang Mereknya harus paling nggak megang. Misalnya drum aku beli harus ini kayak gitu. soalnya itu tadi biar apa ya? Biar nggak mengecewakan pelanggan juga kan soalnya. Ya iya pasti itu. Kepuasan tersendiri juga dari Mas Amir gitu ya, Iya, untuk- iya, untuk itu bisa. itu. Karena poinnya tadi kan aku pinginnya jadi studio terbaik gitu. Iya. Iya kan? Iya. Nggak mikir, Mas. Maksudnya Mikir ya, nggak mikir ya. nggak maksudnya. ya mikir sih ya. Oh iya. Buat desa mana ya mikir ya. Deg-degan. Enak kayak udah pupuk itu ke drum ya. Iya. Itu keputusan yang cukup berat, tapi kadang-kadang kan ya harus dilakuin. Iya. Jadi benar. ya sudahlah, kita harus ngelakuin. Akhirnya itu. 23 tahun juga akhirnya baru buat keputusan itu ya, Mas. Untuk Iya, mengganti. iya, Itu baru sebuah drum gitu ya. Belum yang perintilan lain-lain ya. Yang perintilan lebih sering ganti. Karena yang paling mahal hitungannya kan drum. Kalau di Inferno maksudnya. Iya. Kalau ampli-ampli gitu harganya di bawahnya drum pastinya. Meskipun itu ampli yang impor gitu. Misalnya Marshall gitu. Iya. Harganya masih jauh di bawahnya drum. Kalau drum itu termasuk alat yang mahal. Iya, Meskipun benar. ada ampli yang mahal, Iya, ada. iya. Cuman ampli ada yang standar, harganya pasti di bawah drum. Oh, oke. Ya, karena keterbatasan waktu kita juga gitu ya. Jadi Diluk banget iya. ya, Karena kita live-nya masih di Instagram, Mas. Dan Oh, iya, Instagram iya. ini 1 membatasi kehidupan kita. jam. Ini Sama 1 1 jam. jam. Iya. Ada sesi Udah. lagi nih ya. Kenapa? Ada season kedua. Nanti kita buat lagi ya. Programnya kita banyak. Ya. Oh, itu drum yang baru tuh. Sama Oh, ini. Silver Star. Ini yang baru ini, Mas ya.
Ya aku Itu nggak yang tahu baru kamu tuh. nggak ngeliatin. Yang kuning ini pokoknya yang warna kuning ini ya. Mas? Sama Silver Star ya. Oh, Oke. Superstar. Dan terima kasih buat yang sudah join ya, sudah ngelihat ya. Selama sejam loh dia mantengin. Francisca takut terus Mas, labelnya masih ada kah? Apa? Labelnya masih ada. Yo nggak ada, tinggal Nggak studio. ada. Mas. Studionya yang masih ada. Nah, studionya masih ada. Yang semua udah di Oh. drop. Ya, Tinggal ya. studio. Ini kalau buat studio foto- recording ada. Buat Studio foto recording tuh ada. bisa loh, ya toh. Oh. Ada Mas Boy sudah join. Terima kasih Mas Boy yang sudah join dari 86 Production ini juga. Terus ada teman-teman dari mana ini? Ada Mas Kuro Kandas, terima kasih. Pikele. Mas Kuro Kandas mau baper. Jangkrik gara WhatsApp aku jadi. Jangkrik gara-gara Samir ngomong ngono aku boleh baper kapok. Syukur. Terus era Limang tahun wingi tak kon reunian no. Alasannya. Cuman ini yang nggak tahu ya, band-bandan ini ada lagi apa enggak dengan bentuk yang lama ya. Iya. Gara-gara masalah ini loh. Iya. Pandemi seperti ini juga Iya, memang pandemik cukup dan sebagainya. mesusahkan. Apakah ngeband ini bisa seperti dulu lagi atau enggak, itu juga mesti dipikirin. Nah, makanya kan Mulai kita sekarang. bikin kayak gitu-gitu tadi biar gak Iya. kepikiran itu aja. Jadi, Ini- jadi sebenarnya kalau ada pandemi gini lebih enak Wan. Mengajak kita untuk lebih untuk apa ya? Berpikir kreatif. Kreatif Iya, banget gitu. iya, iya, benar. Kalau nggak Di gitu sisi kita satunya iya, gitu. Iya, Memang. beneran. Jadi makanya dengan keadaan kayak gini tuh kita diajak ya untuk lebih pinter-pinter. Lebih kreatif dan lebih Iya. adaptif. Iya, betul Itu benar sekali, itu. iya. Benar Wan, benar. Karena memang segala tuntutan yang ada itu tidak bisa mengembalikan kebiasaan lama kita yang dulu. Oh, betul. Untuk dihadirkan kembali untuk saat ini ya. Iya. Iya, mau Ini tidak mau. kayaknya peradaban baru ini. Nah, iya. Kita masuk di peradaban baru ya. Peradaban baru ya. Iya. Bener gitu. Iya, Tapi iya. kayaknya ini lebih bagus banget soalnya orang-orang itu diajak untuk satu ya menurut saya yang kemarin sempat ngobrol itu Iya, iya. diajak untuk lebih bersih, bergaya hidup sehat Benar. dan Itu. lebih pintar banget sebenarnya, Iya. lebih kreatif banget. Jadi kita diajak untuk menuju lebih oke sebenarnya. Sebenarnya. Emang kayak gitu yang tak rasain. Jadi kita Bisa jadi. jadi kita tuh didoktrin atau dibiasakan untuk tiba-tiba menjadi bersih. Iya. Biasanya yang mulai tekon di lambal langsung turun Sembarangan, sekarang. iya. Kita ketakut sendiri. Sebenarnya bukan ketakut, emang harusnya kayak gitu, lebih Tadi baju, mandi dan sebagainya. Iya. bukan untuk kita tapi untuk sekitar kita itu benar Betul, banget saya betul, setuju banget. Jadi emang ini peradaban baru yang Iya, iya. menurut saya lebih bagus. Menurut Seneng saya. ya. Biasanya Mas Doi resi Anda gak? Kalau saya dari dulu tuh saya resi. Oh iya. Kenapa temanku banyak itu selalu harum? Gue. Iya. Benar. Muka seram tapi bau harum. Wes pertama kali ketemu orang mesti terngiang gitu. Bener gak Wan? Iya. Memang kayak Iya. gitu. Jadi, Memang. Saya tuh ini seneng banget bener pandemik ini sebenarnya bukan pandemik itu mengajari kita untuk jadi lebih keren. Sisi lainnya yang kita dapat itu. Iya, kalau aku Iya, mikirnya iya. gitu Wan. Kalau yang lainnya itu terserah orang. Cuman ya itu kasihan nih yang ngeband ini apa bisa mereka manggung lagi kayak dulu? Apa Yang enggak? sementara ini masih dilakukan teman-teman kayaknya virtual itu nih Mas. Iya, Virtual event lain itu lah sih. ya, virtual. Tapi memang ambience-nya Kalau beda. aku harusnya dia bikin album. Perbanyak-banyak bikin album. Iya. Mumpung ya, Cuman mumpung ini. band itu basicnya kalau rock ya Heeh. itu live. Iya, kan Dan sambil rock nunggu itu kan. live. Sambil nunggu kan. Jadi bikin album itu hal yang berbeda gitu. Wah, Iya. Iya, ini bener. iya. Live itu wes Iya, soalnya ngeliat crowdnya kayak gitu. Walaupun aku lagi MC terus Apalagi- seneng. penontonnya asik namanya. Iya, Iya. Sing ngeband jadi koyo dewa gitu rasanya. Makanya, Iya, iya, Pan. iya. Gas apa kabar, Gas? Guys, nggak ada kabarnya udah. Lu terus lihat sampean kepingin ngeband sampai siapa? Saya kebetulan nggak kepingin ngeband lagi ya. Loh, Loh iya beneran, ngono motong ya. nggak motong. Atau bikin proyek lain? Belum tahu, aku belum tahu. Solo mungkin Mas. Belum tahu. Tapi megang gitarnya wis jarang. Pantesan mau Tapi kok masih ada malas. keinginan nggak Iya. sih? Masih ada keinginan nggak untuk Kalau main kamu musik tanya- aja, main musik Kalau aja. kamu tanya sekarang nggak ada keinginan. Oke. Tapi ya nggak tahu. Orang bisa berubah Ya, 1 jam kemudian. Bener. Ya, Tapi oke. kalau kamu tanya sekarang, aku Ya. nggak ada keinginan untuk ngeband. Main musik pun tidak dulu. Nggak. Tapi ngarep Inferno-nya masih kan ya? Oh masih. Oh iya. Itu kan lain hal. Iya. Karena itu tempat bersejarah. Mas. Aku SMP kenal band-bandan studio pertama Inferno. Iya. Gara-gara Verdi. Itu Nah, kakak tapi kelas saya SMP itu. Emang Iya, Inferno itu ya, bisa dibilang apa ya? Apa ya? Apa ngono kan? Legend. Nggak tahu. Belum ya? Sudah legend 23 tahun kok belum lu ya? 30 tahun legend itu. Oh, Kalau- kurang 7 tahun ya, Wan?
Legend dengan sendirinya, bukan karena apa-apa. Gak, tapi emang waktu Aku nganggap legend aja aku. Iya, terima kasih. Ini juga legend ini. maksudnya kan Semua orang yang mengerjakan satu hal terus menerus, Nah, itu benar. lama-lama jadi legend. Konsistensi. ya Slayer itu jadi legend setelah reuni. Nah, Slayer itu lebih terkenal setelah mereka reuni yang tahun berapa itu? Hampir tahun 2000-an lah. Slayer itu kan sempat hilang. iya iya. Era-era new metal itu sempat hilang Slayer. Baru muncul lagi setelah Slipknot. oh iya, iya. Mereka ngakuin kalau mereka bersemangat gara-gara Slipknot kan? Nah, Iya, gara-gara orang-orang yang mancing mau metik meletik Iya. mau cepet Dan mau. di situ Butuh pemantik berarti ya. iya, dan di situ populernya Slayer melebihi sebelumnya. Oke. Waktu dia muncul second time itu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Mas Amir ya kasih. sudah boleh bercerita. Yes, Kita terima sebenarnya kasih. masih pengen banyak ini ya. Kurang banget ini 1 jam Benar, ini. benar, Waduh, benar, kita benar. lagi ngobrol asik banget soalnya. Kayaknya ya. Inferno itu harus ada bikin reunian Inferno. Ya apa itu? Iya. Yo, Ben sing tahu latihan ning ngono ya. reunian. Masuk itu. Coba Iya. Doe mungkin yang lebih bisa mengorganisir manusia. Kita kolaborasi Mas Doe yang eksekusi. Aku Ya. nggak sanggup mengordinasi Saya manusia. sangat suka, benar suka. banget. Oke. Iya, aku ngelihatnya dia suka mengorganisir Suka saya itu. manusia. Iya, Kenapa iya. aku, emang passionku di situ. Jadi Iya. suka bertemu dengan orang. Benar. Jadi ketemu orang itu pola pikir baru, terus pola pikir baru. Sama waktu pertama kali saya didatengin Wan Samir itu, wih, Nah dia. nang noin. Oh noin. Lapo iki. Karena dia cuma tanya bisnis. Oke. Oh iya iya iya. Oke oke. Thank you Wan Samir. Oke, terima kasih Mas Amir. Terima kasih, Terima Dias, kasih dan Dulur Dewe yang Radio. sudah join Ya. di sini Dulur ya. Dewe yang dengerin. Ya, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi. Jangan lupa Yap. minggu depan kita masih punya narasumber yang keren Wah, juga mantap lagi, pastinya. mantap lagi, Ya, mantap lagi, mantap keren lagi, juga. mantap lagi. Dan ini narasumbernya juga clue-nya tadi sudah disebutin Mas Amir. apa itu? Ada. Nanti aja biar kepo yang di sini, biar kepo yang di sini. Oh, iya, Ya, iya. clue-nya sudah disebutin tadi, tapi kita keep dulu ya. Oke, Kamu mau oke, tahu? oke. Kepoin aja Instagram kita. Siap. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah bye bye. Dadah dulu Mas Amir. Terima kasih.